Ya, baiklah, pada saat ini saya akan presentasikan topik pemodelan dalam manajemen support system. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Steve Olemitan dari kelas 5 TI4 dengan NIM 2302404. Oke, langsung saja kita masuk pada topiknya. Ya, topik yang pertama ada inti manajemen support system, peran sentral pemodelan. Jadi dalam ekosistem manajemen support system, pemodelan berfungsi sebagai mesin analitis utama. Jadi ia hanya menjadi alat bantu, tetapi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi merupakan fondasi yang mengubah data mentah menjadi wawasan strategis, memungkinkan para manajer untuk menavigasi kompleksitas bisnis dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti. Jadi ada 3 poin. Jadi menerjemahkan masalah. Jadi dia mengubah tantangan bisnis kualitatif menjadi format kuantitatif yang dapat dianalisis dan dipecahkan oleh sistem. Yang kedua menjadi jembatan strategis. Jadi menghubungkan aset data perusahaan dengan tujuan pengambilan keputusan tingkat tinggi. Dan yang ketiga menyediakan ruang uji coba. Jadi menciptakan lingkungan virtual untuk menguji hipotesis dan skenario what if tanpa risiko nyata. Berikutnya ada tujuan dan manfaat utama pemodelan. Jadi tujuan esensial dari pemodelan adalah untuk memberikan kejelasan dan panduan dalam situasi yang tidak pasti. Dengan mempresentasikan sistem nyata, model memungkinkan organisasi untuk melihat ke masa depan, mengoptimalisasikan operasi saat ini, dan memahami dampak dari setiap keputusan yang pada akhirnya memberikan manfaat kompetitif yang nyata. Jadi ada 4 poin. Yang pertama ada prediksi atau forecasting. Jadi mengantisipasi tren, permintaan, dan hasil bisnis di masa depan berdasarkan data historis. Yang kedua ada optimisasi, jadi menentukan solusi terbaik dari berbagai alternatif untuk memaksimalkan hasil, misalnya profit atau meminimalkan biaya. Yang ketiga adalah simulasi, jadi meniru proses dunia nyata untuk memahami dinamika sistem dan menguji berbagai kebijakan sebelum implementasi. Dan yang keempat, manfaat langsung. Jadi ini merupakan keputusan yang lebih objektif, efisiensi biaya, dan manajemen risiko yang terukur, serta pemahaman bisnis yang lebih mendalam. Berikut klasifikasi dan jenis model yang digunakan. Jadi tidak semua model diciptakan sama. Pemilihannya sangat bergantung pada sifat, masalah, dan tingkat ketidakpastian data yang tersedia. Jadi mengklasifikasikan model membantu para analis memilih pendekatan yang paling sesuai. Apakah itu untuk masalah dengan variabel yang sudah pasti atau untuk situasi yang penuh dengan probabilitas. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama berdasarkan tingkat kepastian. Jadi model dibagi menjadi deterministik, yang dimana data pasti satu hasil tunggal, dan probabilistik, jadi mengandung unsur probabilitas atau risiko. Dan yang kedua, model optimisasi. Jadi fokusnya mencari solusi terbaik dari semua alternatif yang ada. Contohnya linear programming untuk alokasi sumber daya. Dan poin yang ketiga, simulasi. Model simulasi. Fokus ini meniru perilaku sistem dari waktu ke waktu untuk analisis what if. Contohnya simulasi antrean pelanggan. Yang keempat, model prediktif. Jadi ini fokus meramalkan masa depan berdasarkan pola data historis. Jadi contohnya analisis regresi untuk penjualan. Jadi dalam proses pemodelan siklus hidup sebuah model terdapat 5 tahap. Pertama, tahap definisi masalah. Dia merumuskan pertanyaan bisnis yang spesifik dan terukur.
Tahap yang kedua, formulasi model. Jadi menerjemahkan masalah ke dalam bahasa matematis seperti variabel, batasan, dan tujuan. Tahap yang ketiga, verifikasi dan validasi. Jadi memastikan model bekerja dengan benar dan akurat, mempresentasikan realitas. Tahap yang keempat, implementasi dan integrasi. Jadi menampilkan model ke dalam alur kerja dan sistem manajemen super system. Tahap yang kelima, pemantauan dan pemeliharaan. Jadi dia melacak kinerja model dan memperbaruinya secara berkala. Oke. Jadi meskipun sangat kuat, proses pemodelan tidak lepas juga dari tantangan yang dapat mempengaruhi keandalan dan adopsinya. Jadi untuk memahami potensi jebakan ini sangat penting untuk membangun model yang tidak hanya akurat secara teknis, tapi juga bermanfaat secara praktis dan dipercaya oleh pengguna akhir. Jadi ada 4 model, ada 4 poin di sini. Model drift. Jadi ini merupakan kinerja model dapat menurun seiring waktu karena kondisi bisnis berubah, sehingga memerlukan kalibrasi ulang. Poin yang kedua, keseimbangan kompleksitas versus kegunaannya. Jadi model yang terlalu rumit menjadi black box, karena sulit untuk dipahami dan divalidasi oleh pengguna bisnis. Yang ketiga, validasi yang menentang, membuktikan bahwa model akan bekerja dengan baik untuk skenario masa depan yang belum pernah terjadi adalah tugas yang sulit. Yang keempat, kualitas data. Jadi model yang canggih sekalipun akan menghasilkan output yang salah jika didasarkan pada data yang tidak akurat dan tidak lengkap. Kesimpulannya, secara keseluruhan pemodelan merupakan tulang punggung analitis dari manajemen super system yang secara sistematis menerjemahkan kompleksitas masalah bisnis dan data mentah menjadi sebuah representasi logis yang dapat diuji. Dengan memanfaatkan teknik seperti optimasi, simulasi, dan prediksi, para pengambil keputusan diberdayakan untuk mengeksplorasi berbagai skenario, menemukan solusi yang paling efisien, dan mengantisipasi masa depan tanpa harus menanggung risiko di dunia nyata. Pada intinya, pemodelan adalah mesin yang mengubah data menjadi wawasan, memungkinkan organisasi untuk beralih dari pengambilan keputusan berbasis intuisi menjadi strategi circle yang berbasis bukti dan data, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan di lingkungan bisnis yang dinamis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.